Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik Industrial Organization and its Environment. Jadi bagaimana sebuah organisasi itu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Kita akan bahas tentang apa itu lingkungan dalam perspektif teori organisasi, kemudian bagaimana organisasi bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan dan sebagainya. Oke. Nah, yang Anda lihat di slide sekarang ini adalah hubungan antara organisasi dan lingkungan. Jadi kalau kita sedikit flashback ke pertemuan di minggu lalu, bahwa definisi environment ya, menurut Garrett 2010 itu adalah sekumpulan forces, sekumpulan kekuatan gitu kan, atau kondisi di mana mereka itu beroperasi beyond, beroperasi di luar organization boundaries. Tetapi kondisi atau kekuatan di luar tadi itu bisa memberikan dampak, gitu. Bisa memberikan dampak bagi organisasi dalam rangka mengakuisisi atau menggunakan resource untuk meng-create value. Jadi satu hal yang perlu diingat bahwa organisasi itu ada untuk create value salah satunya. Jadi salah satu tujuan organisasi kan untuk meng-create value. Nah, dalam rangka dia meng-create value tadi, itu mereka membutuhkan atau organisasi membutuhkan sumber daya dari luar. Ada sumber daya manusia, ada bahan baku, modal, dan sebagainya. Nah, dalam rangka mengakuisisi atau mendapatkan sumber daya dan menggunakan sumber daya tadi, itu mereka kadang-kadang dipengaruhi oleh kondisi ya, atau oleh kekuatan di luar organisasi. Ya, itu oleh environment, oleh lingkungan sekitar organisasi. Jadi contoh misalnya, kalau kita berbicara teori demand supply, teori demand dan supply. Demand supply itu pasti akan berdampak terhadap bagaimana kemampuan organisasi dalam mengakuisisi sumber daya. Misalnya kita berbicara demand supply berhubungan dengan bahan baku, gitu. Berhubungan dengan bahan baku. Nah, ketika bahan bakunya demand-nya tinggi dan supply-nya sedikit, maka harga bahan baku tadi akan tinggi. Nah, itu adalah sebuah kondisi di mana organisasi harus berpikir apakah dia mau beli bahan baku tadi atau tidak, atau dia mungkin akan mencari bahan substitusinya, misalnya itu. Itu definisi environment. Ya, itu definisi environment. Artinya ada satu kekuatan, ada satu set dari kekuatan gitu, atau kondisi yang mereka beroperasi di luar organisasi, tetapi bisa mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengakuisisi dan menggunakan sumber daya untuk meng-create value. Nah, ini ada beberapa contoh environment di sebuah organisasi. Jadi kalau Anda lihat, secara umum environment di organisasi, dalam teori organisasi, itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan specific environment. Yang kedua, general environment. Oke. Nah, specific environment, kalau Anda lihat di situ, ya, contohnya ada customer, ada distributors, ada unions, competitor, supplier, government, dan sebagainya. Secara umum adalah specific environment itu adalah lingkungan yang atau elemen dari lingkungan yang mereka bisa dikatakan mempunyai interaksi langsung dengan organisasi. Mempunyai interaksi langsung dengan organisasi. Jadi kalau kita berbicara environment itu adalah sekumpulan forces atau kondisi, ya, specific environment itu adalah
kekuatan atau kumpulan kekuatan yang mereka beroperasi di luar organisasi, tapi memberikan dampak langsung ke organisasi, di mana mereka berinteraksi langsung dengan elemen-elemen dalam organisasi. Contoh customer kan dia berinteraksi langsung dengan organisasi. Ketika organisasi mereka mengeluarkan atau menghasilkan barang dan jasa, dan barang dan jasa itu kemudian dikonsum oleh customer. Artinya ketika customer itu demand-nya tinggi, itu juga akan mempengaruhi organisasi, begitu juga sebaliknya. Sama juga dengan distributor dia juga berinteraksi langsung dengan organisasi, tetapi dia di luar organisasi. Ya. Gitu. Jadi ada contoh di situ, ada customer, distributor, union, kompetitor, supplier, government. Ya, government kadang-kadang mereka menerbitkan policy yang secara langsung atau tidak langsung. Biasanya secara langsung itu kan akan berdampak terhadap organisasi. Nah, itu contoh specific environment. Nah, di luar specific environment itu ada yang disebut dengan general environment. General environment itu memang dia tidak berinteraksi langsung dengan organisasi. Dia tidak berinteraksi langsung dengan organisasi. Tetapi ketika ada kondisi tertentu yang berubah atau ada kondisi tertentu di general environment tadi, itu secara tidak langsung dia akan berdampak kepada organisasi. Secara langsung dia akan berdampak kepada organisasi. Nah, biasanya yang terjadi adalah general environment ini itu akan berdampak kepada specific environment terlebih dahulu, dan specific environment dia akan berdampak kepada organisasi. Ya, contoh misalnya kalau Anda lihat di tengah bagian bawah itu ada economic forces, ada tekanan ekonomi misalnya. Tekanan ekonomi itu kan bisa berdampak langsung kepada customer. Misalnya sekarang di masa pandemi gitu kan. Di masa pandemi ada tekanan ekonomi di mana pendapatan orang berkurang. Ketika pendapatan orang berkurang, maka bisa jadi dampaknya tidak langsung ke organisasi, tapi melalui customer lebih dahulu. Jadi melalui customer lebih dahulu, dan kemudian customer ini yang akan mempengaruhi organisasi. Ketika economic forces-nya dia berkurang atau besar, gitu, dalam arti tekanan ekonomi besar, ya karena itu menyebabkan pendapatan customer berkurang. Gitu. Ketika pendapatan customer berkurang, mereka akan berpikir lagi untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, dampaknya biasanya begitu. Begitu juga dengan misalnya di pojok kanan atas, ada political forces, ya, tekanan politik. Tekanan politik baik dari dalam atau dari luar negeri misalnya. Kalau itu dari luar negeri, tekanan politik itu misalnya akan berpengaruh ke government terlebih dahulu, ya kan? Kemudian jadi government itu bisa berpengaruh langsung ke organisasi atau mempengaruhi organisasi lewat distributor atau supplier. Jadi contoh misalnya ada tekanan untuk dari luar negeri misalnya untuk memperhatikan tentang masalah apa ya, misalnya polusi gitu kan, ya, masalah polusi bahwa negara harus memperhatikan carbon emission yang ada yang dikeluarkan oleh bisnis atau oleh manufaktur misalnya. Nah, tekanan politik dari luar negeri itu kemudian akan menekan government, dan government akan membuat undang-undang, membuat act, membuat peraturan, di mana peraturan itu akan mempengaruhi organisasi. Gitu. Bisa juga political forces itu misalnya dalam konteks di dalam negeri ya, misalnya dalam konteks kita berpikir misalnya pemilihan akan datang, kira-kira yang menang siapa. Nah, pemenang itu bisa jadi akan membentuk government, dan bisa jadi kebijakannya akan berubah, berbeda dengan pemerintah yang sekarang. Jadi ya. Contoh lain, teknologi forces yang ada di kanan bawah. Ya. Tekanan dari teknologi. Tekanan teknologi bisa jadi tidak mempengaruhi langsung organisasi, tapi mempengaruhi organisasi melalui kompetitor. Gitu. Ketika kompetitor kita banyak menggunakan teknologi supaya mempermudah interaksi dengan customer misalnya, ya,
maka organisasi bisa jadi dia akan terpengaruh ya, ketika kompetitor itu menggunakan teknologi yang lebih advance gitu kan, dan dia bisa menghasilkan atau bisa men-save banyak pengeluaran sehingga harga barang atau jasa menjadi lebih rendah gitu. Ketika barang dan jasa lebih rendah, maka customer dia akan pindah ke produk yang kompetitor, itu juga akan mempengaruhi organisasi. Jadi ini yang perlu Anda ingat bahwa secara umum organizational environment itu terbagi menjadi dua gitu kan. Yang pertama disebut dengan specific environment, yang kedua disebut dengan general environment. Ya. Sekali lagi bahwa specific environment itu adalah komponen-komponen di dalam lingkungan organisasi, di mana secara umum mereka akan mempunyai interaksi langsung gitu kan. Punya interaksi langsung dengan organisasi. Sedangkan kalau general environment itu biasanya mempunyai pengaruh terlebih dahulu terhadap specific environment, di mana specific environment tadi akan mempengaruhi organisasi. Nah, ini yang tadi sedikit kita bahas ya, perbedaan antara specific environment dan general environment. Jadi specific environment itu adalah the forces from outside stakeholders group that directly affect an organization ability to secure resource. Itu specific environment. Jadi kekuatan dari luar stakeholder, dari grup stakeholders, ya, yang secara langsung berdampak terhadap kemampuan organisasi untuk secure resources. Ya, kalau general environment itu adalah the forces that shape the specific environment. Jadi kekuatan yang dia membentuk specific environment. Ya. Dan kemudian general environment juga memberikan dampak kepada kemampuan perusahaan atau kemampuan organisasi di particular environment, di specific environment to obtain resource. Jadi itu sedikit perbedaan antara specific environment dan general environment. Artinya ketika Anda tertarik untuk mendesain organisasi, gitu kan, ya, atau sebuah startup misalnya, Anda perlu perhatikan dulu nih, ya, siapa specific environment-nya, siapa general environment-nya. Nah, teori ini nanti bisa Anda gabungkan misalnya nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Agus atau Pak Taufik gitu kan. Bagaimana kita mendesain misalnya bisnis model canvas. Ya, bisnis model canvas dengan memperhatikan specific environment biasanya. Ya, specific environment kita perhatikan siapa customer-nya, distributornya bagaimana dan seterusnya. Ya. Baik, ini beberapa contoh, ya, general environment. Jadi pada general environment, contohnya misalnya ada economic forces. Ya, contohnya tadi itu kalau kita lihat lebih detail, ada interest rate, the state of the economy, the unemployment rate, gitu kan. Determine the level of demand for product and the price of input. Itulah contoh-contoh kalau Anda lihat di sini the general environment. Kalau yang specific environment, saya yakin sudah sangat jelas ya. Itu ada customer, distributor, union, kompetitor, supply dan government. Itu sudah apa istilahnya mudah kita identifikasi. Tapi kalau untuk contoh yang general environment itu seperti yang Anda lihat di slide sekarang. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang organizational stakeholders. Jadi kalau dalam definisi specific environment tadi, ya, specific environment itu adalah kekuatan di luar stakeholders group, di luar grup dari stakeholders. Nah, sebetulnya stakeholder itu siapa sih? Nah, kalau kita berbicara tentang stakeholders, ya, maka kita perlu bahas dulu nih beberapa istilah, beberapa term yang mungkin bisa membantu kita untuk memberikan pemahaman lebih terhadap stakeholders. Nah,
Secara umum, definisi stakeholder adalah people who have interest or claim in an organization. Jadi orang-orang yang mempunyai interest, mempunyai kepentingan atau mempunyai klaim di dalam organisasi. Nah, artinya dalam konteks ini, yang disebut stakeholders itu bisa jadi bagian di dalam specific environment. Gitu. Bagian dalam specific environment. Oke, kalau Anda lihat di situ, di dalam specific environment, itu ada sebagian dari mereka yang masuk ke area yang hitam. Misalnya customer gitu kan. Ya. Dan sebagian dari mereka masuk ke area yang biru muda atau abu-abu. Artinya sebagian dari specific environment ya, itu bisa jadi mereka bergabung ke general environment. Ya. Sebagian lagi mereka ada di specific environment. Okay. Kalau kita melihat definisi specific environment di sini sekali lagi, itu adalah kekuatan di luar grup dari stakeholders. Padahal kalau kita lihat definisi stakeholders, itu adalah orang yang mempunyai interest atau mempunyai klaim dalam organisasi. Nah, customer di satu sisi, mereka punya interest bagi organisasi. Distributor, supplier, mereka juga punya interest bagi organisasi. Mereka punya interest di organisasi. Itu. Government juga sama. Government di satu sisi, mereka punya kepentingan di organisasi, tapi di sisi lain, mereka juga bisa masuk ke general environment. Gitu. Jadi specific environment itu bisa jadi ada di dua area. Gitu. Oke. Nah pertanyaannya adalah kapan kita bisa mengidentifikasi, misalnya nih pemegang saham. Pemegang saham itu dia masuk ke specific environment atau dia masuk ke dalam organisasi. Kan kadang-kadang ada orang berpikir nih, ketika shareholders ya, kita nggak ngomong stakeholders. Stakeholders itu kan adalah orang yang punya kepentingan tadi di dalam organisasi. Tapi kalau shareholders adalah orang yang memberikan atau pihak-pihak yang menanamkan modalnya dalam organisasi. Nah pertanyaannya, shareholders itu masuk di dalam elemen organisasi atau dia di luar sebagai specific environment? Kalau di situ shareholder tidak masuk ke specific environment. Nah, kalau Anda melihat itu, kalau Anda bingung untuk mengidentifikasi, apakah shareholder itu bagian dari organisasi yang menjadi elemen, atau dia masuk ke specific environment. Kalau Anda bingung mengidentifikasi itu, sekali lagi Anda kembali ke pertemuan kita yang terakhir kemarin tentang value. Karena organisasi itu exist to create value. Oke, organization exist to create value. Nah, dalam rangka meng-create value tadi, itu kan ada proses nih. Kalau kita anggap value sebagai output, maka ada prosesnya nih. Proses meng-create value ini. Nah, dalam proses meng-create value ini, siapa saja yang berperan? Ya, yang berperan itu adalah elemen. Di luar itu, berarti dia adalah environment. Contoh misalnya, tujuan organisasi adalah untuk misalnya memperoleh pendapatan. Oke, memperoleh pendapatan. Ketika memperoleh pendapatan, kita anggap sebagai value, misalnya revenue kita anggap sebagai value, gitu kan. Nah, bagaimana proses mendapatkan revenue tadi? Shareholders dia berinteraksi langsung nggak di dalam proses mendapatkan atau memperoleh revenue tadi? Berinteraksi langsung adalah kata kuncinya.
Ya, ketika dia berinteraksi langsung, maka dia adalah elemen, kita anggap sebagai elemen organisasi. Jika tidak, maka dia di luar. Kalau tidak, maka di luar. Tetapi dalam beberapa kasus, ketika value-nya kemudian kita modifikasi, value-nya kita modifikasi, misalnya organisasi untuk memperoleh laba bersih tiap tahun. Untuk laba bersih kan perlu proses investasi misalnya. Investasi dilakukan oleh shareholders. Shareholder yang kemudian berinteraksi dengan siapa? Dengan CEO misalnya. Gitu kan. Artinya bisa jadi untuk memperoleh laba, gitu. Itu shareholder masuk dalam proses dalam interaksi di dalam organisasi tadi. Nah, artinya dari sisi situ shareholders dia bisa menjadi, kita anggap bagian dari organisasi dan bukan di lingkungan. Jadi kuncinya di situ. Ya, ketika Anda kembali ke konsep sistem, kalau kita ingin mengidentifikasi apakah sesuatu atau satu pihak itu elemen dari sistem atau bukan, kita identifikasi dulu tujuannya apa sistem itu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya mudah kita identifikasi, kemudian kita tarik ke belakang dalam prosesnya. Ya, siapa yang berinteraksi langsung untuk mencapai tujuan? Siapa berinteraksi langsung untuk mencapai tujuan? Nah, yang berinteraksi langsung ini, itu kita anggap sebagai elemen, dan di luar itu kita anggap sebagai environment. Nah, dari situ Anda bisa identifikasi kapan misalnya suppliers, distributor itu bisa jadi dia elemen organisasi ya, dalam konteks besar, gitu, dalam skupnya lebih besar, ya kan? Tapi di beberapa perspektif distributor sama supplier itu dia sebagai environment. Nah, kembali ke slide ini, ya. Jadi tadi kita berbicara tentang stakeholders. Stakeholders adalah semua pihak yang dia mempunyai interest atau mempunyai klaim di sebuah organisasi. Nah, kemudian apa disebut dengan inducement? Inducement adalah reward, bisa berupa finansial, power, atau organizational status. Gitu. Okay. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan contribution. Contribution adalah skill, knowledge, expertise of members needed by the organization. Jadi skill, pengetahuan atau keahlian dari para anggota organisasi, di mana skill tadi, pengetahuan tadi, keahlian tadi itu diperlukan oleh organisasi. Nah, yang Anda lihat di slide ini itu adalah hubungan antara stakeholder dari sebuah organisasi, ya, inducement-nya dan contribution-nya. Oke, jadi misalnya ini kita bagi dua antara inside stakeholder sama outside stakeholders. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa stakeholders itu semua orang yang atau semua pihak yang mempunyai kepentingan ya, di dalam organisasi tadi. Artinya, kalau Anda lihat di outside stakeholders, di situ ada customer, supplier, government, union, community, general public, itu juga termasuk stakeholders, tapi dia outside. Intinya dia masuk dalam spesifik environment, tetapi dia masih dalam stakeholder kita. Tapi di sisi lain, misalnya ada shareholders, managers, workforce, itu stakeholder juga, tapi dari internal. Jadi kalau misalnya Anda lulus misalnya dari S2 Teknik Industri UI, kemudian Anda kerja di sebuah organisasi, contoh nanti organisasi Anda itu mengaplikasikan misalnya atau sertifikasi ISO 9001 gitu misalnya, ya. Hampir semua ISO khususnya 9001 itu harus ada proses mengidentifikasi ya, siapa stakeholdernya dan apa kebutuhannya, apa keinginan mereka. Ya.
So, who are the stakeholders and what are their interests? Itu kayaknya penting untuk diidentifikasi, sehingga nanti ketika Anda sudah bisa membedakan, ya, oh ini loh yang disebut dengan stakeholders, gitu kan? Yang inside itu ini, yang outside itu ini, kepentingan mereka ini, itu nampaknya nanti Anda akan lebih mudah, ya, ketika Anda kerja di sebuah organisasi, khususnya organisasi yang misalnya mereka tersertifikasi ISO. Nah, kembali ke slide ini, misalnya dari internal organisasi, ya, shareholder dalam konteks ini kita anggap sebagai stakeholders yang dari internal organisasi, ya, kontribusi bagi organisasi yang mereka berikan adalah mereka menginvestasikan modalnya, keuangannya, modal, itu kontribusi ke organisasi. Nah, kemudian inducement-nya, inducement yang mereka dapatkan, jadi inducement itu apa? Itu adalah reward. Reward seperti uang, power, dan status organisasi dan sebagainya. Nah, inducement-nya, ya, mereka akan dapat dividen, akan dapat stock appreciation dan seterusnya. Nah, kemudian dari internal organisasi, misalnya ada manajer, kontribusi mereka, skill and expertise, workforce juga sama, skill and expertise. Ya. Manajer inducement-nya mereka akan dapatkan salary, gitu kan, dapat bonus, dapat status, ya, dapat power di organisasi. Di workforce mereka dapat gaji, dapat wages, gitu kan, bonus, stable employment, promotion, dan sebagainya. Jadi inducement ini, kalau kita berbicara teori motivasi, misalnya kalau Anda ingat ada teori motivasi Maslow, gitu kan, nah itu bisa kita masukkan ke situ. Nah, di sisi lain ada stakeholder di luar organisasi, ya kan? Mereka juga punya kontribusi ke organisasi, ya kan? Misalnya customer kontribusinya benefit atau revenue dari barang atau jasa yang dia beli, gitu kan? Supplier mereka dapat high quality input. Supplier ini maksudnya orang yang membeli produk kita kemudian dijual ke pasar, itu supplier gitu. Supplier ini maksudnya high quality input, maksudnya dia memberikan yang bahan baku, yang itu yang tadi saya bilang itu distributor. Nah, kemudian government itu kontribusinya through governing good business practice dan seterusnya. Oke. Nah, itu contoh bagaimana jenis-jenis stakeholders, kontribusinya apa, yang mereka harapkan apa, dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang organizational effectiveness, organisasi tadi bisa kita bilang efektif ketika mereka bisa memuaskan kepentingan atau tujuan si pemegang saham. Ya, kepentingan atau tujuan dari pemegang saham. Oke. Jadi kalau Anda lihat di poin kedua, masing-masing stakeholders atau grup stakeholders itu mereka termotivasi untuk berkontribusi ke organisasi. Mereka termotivasi untuk berkontribusi ke organisasi. Kenapa? Karena ketika mereka berkontribusi ke organisasi, maka mereka akan memperoleh apa yang mereka harapkan. Mereka akan memperoleh inducement mereka. Oke, jadi ini yang perlu diingat bagi setiap organisasi, regardless dia organisasi profit atau non-profit. Non-profit juga tentu sama juga, tetap perlu diidentifikasi siapa stakeholder-nya, gitu kan. Dan kenapa mereka ingin mau berkontribusi ke perusahaan kita atau ke organisasi kita, gitu. Supaya ada motivasi dari mereka yang bisa mereka penuhi. Ada kepentingan dari mereka yang bisa mereka penuhi. Oke. Ketika mereka berkontribusi ke organisasi yang profit atau non-profit. Nah, di sisi lain, ya kita perlu ingat juga bahwa kita bicara tentang environment itu biasanya ada faktor uncertainty.
faktor ketidakpastian. Nah, faktor ketidakpastian ini itu membuat organisasi susah atau kesulitan untuk mengontrol the flow of resources. The flow of resources. Nah, kenapa uncertainty itu muncul? Perlu Anda ingat, kenapa uncertainty itu muncul? Uncertainty itu muncul karena kurangnya informasi atau pengetahuan terhadap sesuatu. Karena kita kekurangan informasi, karena kita kekurangan knowledge, maka itu menimbulkan uncertainty tadi, menimbulkan ketidakpastian. Oke. Nah, artinya tadi saya sampaikan di luar organisasi itu environment-nya itu uncertain. Contoh misalnya demand kan tidak pasti, kadang tinggi, kadang rendah. Gitu. Nah, ketidakpastian itu, karena tadi ketidakpastian itu adalah dampak dari kurangnya informasi atau pengetahuan, maka jika kita ingin mengurangi ketidakpastian, itu bisa kita lakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menambah atau mengakuisisi informasi atau mengakuisisi pengetahuan. Kembali ke kasus demand tadi. Karena demand tadi berhubungan dengan environment, dalam konteks ini adalah sebagai contoh specific environment, customer misalnya, atau di luar customer itu ada economic forces misalnya, atau demographic and cultural forces sebagai contoh. Ya. Di situ ada ketidakpastian. Karena customer dipengaruhi juga oleh competitors, customer dipengaruhi oleh economic forces, customer dipengaruhi oleh government, dan sebagainya. Nah, kembali ke demand tadi, ketika kita tidak menganggap bahwa demand itu tidak pasti, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengakuisisi informasi. Dengan cara apa? Salah satu contohnya, kita membuat forecast. Kita membuat peramalan demand. Peramalan demand adalah salah satu, ini saya bilang, salah satu pendekatan untuk mengurangi uncertainty. Bukan satu-satunya ya, salah satu untuk mengurangi uncertainty. Dengan melakukan product forecast. Tapi bisa juga ya, uncertainty tadi dilakukan dengan cara misalnya perusahaan kemudian yang awalnya mereka make to stock, misalnya make to stock, mereka merubah jadi make to orders. Jadi ketika ada order mereka baru buat. Itu contoh pendekatan yang lain. Jadi banyak pendekatan untuk mengurangi dampak atau mengurangi efek uncertainty dalam lingkungan. Strateginya bisa banyak. Itulah kenapa muncul kalau Anda di S1 Teknik Industri ya, misalnya ada model stokastik gitu kan. Kemudian business intelligence itu kan adalah salah satu dampak kita, adalah salah satu cara kita mengelola lingkungan yang uncertain. Gitu. Nah itu uncertainty. Nah uncertainty tadi di beberapa tahap, di tahap-tahap tertentu, itu menimbulkan apa yang disebut dengan dependencies, ketergantungan. Ya, ketergantungan. Oke. Jadi ketika kita gagal mengelola lingkungan yang uncertain tadi, itu akan menimbulkan apa disebut dengan resource dependencies. Kita ada ketergantungan terhadap kebutuhan sumber daya ke lingkungan. Kira-kira. Ya, jadi apa disebut dengan resource dependence theory ya, adalah the goal of organization, once again, is to minimize its dependence. Bahwa organisasi itu tujuannya adalah dia meminimalkan ketergantungan
ketergantungan dengan organisasi yang lain dalam rangka mensuplai scarce resource, mensuplai resource yang terbatas. Dan untuk menemukan cara mempengaruhi si organisasi yang lain tadi untuk membuat resource-nya available. Untuk membuat resource-nya available. Oke. Jadi misalnya satu bahan baku misalnya, bahan baku ini karena ada demand supply, dan karena ada uncertainty dari environment, maka ini membuat demand supply ini itu bisa jadi bermasalah. Sebagai contoh nih misalnya, ada sebuah BUMN nih di Sulawesi pada waktu itu. Dia membutuhkan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listriknya. Jadi BUMN ini dia punya pembangkit listrik sendiri. Dia pembangkit listrik ini yang dipakai untuk mensuplai listrik ke bagian manufakturnya. Nah, pembangkit listrik ini itu butuh bahan bakar batu bara. Bahan bakar batu bara itu disuplai dari Kalimantan. Sekali lagi lokasi BUMN-nya di Sulawesi. Nah, udah deal sama suppliernya, kapalnya sudah berangkat, di tengah jalan tiba-tiba kapal itu belok ke Jawa. Suppliernya cuma bilang simpel aja, karena di Jawa dia bisa kasih harga lebih mahal. Dampaknya apa? Proses produksi listriknya terganggu dan berdampak kepada proses produksi yang juga terganggu. Ini contoh uncertainty. Nah, untuk mengantisipasi uncertainty kan tadi akhirnya menimbulkan dependencies pada level tertentu saja. Ya, menimbulkan dependencies, ketergantungan ya, satu pihak, satu organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, dalam konteks ini yang bisa dilakukan organisasi adalah mempengaruhi organisasi yang lain tadi untuk membuat resource-nya available. Nah, itu disebut dengan interdependencies. Caranya bagaimana? Ada dua skema di situ. Ada yang disebut dengan symbiotic interdependencies. Yang kedua ada competitive interdependencies. Symbiotic interdependencies itu adalah hubungan antara organisasi dengan suppliernya dan dengan distributornya dalam satu rantai pasok misalnya. Itu symbiotic interdependency, di mana mereka saling menguntungkan. Nah, kalau competitive interdependencies itu adalah hubungan atau interdependencies yang ada di antara para kompetitor. Nah, ini adalah contoh bagaimana strategi untuk symbiotic interdependencies. Ada yang disebut dengan strategi yang sifatnya formal, ada strategi yang sifatnya informal. Sekali lagi, ini adalah untuk mengurangi aspek uncertainty tadi, ya, atau mempengaruhi organisasi lain untuk memberikan sumber daya atau resource ke organisasi kita secara lebih certain, lebih pasti. Nah, ya contoh informal symbiotic interdependencies, ya, ada reputation, co-optation yang formal, ada strategic alliance, ada merger and takeover dan sebagainya. Nah, apa itu reputation? Silakan Anda baca di sini. Organization is held high regard and trusted. Ya. Itu reputation, co-optation, strategic alliance. Ya. Strategic alliance contohnya itu ada long term contract, network, minority ownership,
joint venture dan sebagainya. Kemudian apa namanya? Jadi kalau Anda lihat di sebelah bawah itu ada gambar ya. Pada strategic alliance ada yang sifatnya informal sama formal juga. Okay. Ada merger and take over. Merger take over itu adalah nanti kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana penggabungan lebih dari satu organisasi. Ini contoh nih joint venture. Jadi joint venture itu adalah ketika ada dua organisasi, mereka berinvestasi untuk membuat satu organisasi baru. Jadi ada organisasi A, ada organisasi B, ada perusahaan A, ada perusahaan B, kemudian mereka bersepakat memberikan modal, ya. Mereka bersepakat menyisihkan modal untuk membuat organisasi baru. Contoh misalnya ada Indofood dan Nestle, ya, mereka bersepakat untuk membuat perusahaan baru disebut dengan Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia misalnya. Nah itu tadi contoh dari joint venture. Kemudian apa disebut dengan merger? Merger itu adalah ketika ada dua perusahaan atau lebih yang bergabung. Ada dua perusahaan atau lebih yang bergabung. Misalnya ada perusahaan A di situ, ada perusahaan B. A merger dengan B. Oke. Kemudian bisa jadi dia menjadi perusahaan salah satu dari perusahaan itu atau betul-betul ganti nama. Betul-betul ganti nama. Misalnya A merger dengan B, namanya jadi C misalnya. Atau A merger dengan B, ya. Kemudian perusahaan B hilang, hanya jadi perusahaan A. Gitu. Jadi contoh di sini ya, contoh di sini setelah merger itu yang perusahaan B itu dia secara hukum dia lenyap, secara hukum dia hilang. Kemudian harta kekayaan A itu akan ditambah dengan harta kekayaan B. Jadi adalah akumulasi dari dua perusahaan tadi. Akumulasi dua perusahaan tadi. Dengan komposisi pemegang saham itu pasti akan berubah dengan masuknya pemegang saham dari B. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B dia 50-50 gitu kan. Ya. Maka pemegang saham A dan B itu juga akan 50-50 di perusahaan yang baru. Saya perlu diingat bahwa bisa jadi nama perusahaannya tetap dengan memilih salah satu saja, atau akan muncul entity baru secara hukum. Secara hukum akan muncul entity baru, itu merger. Jadi agak beda dengan joint venture ya. Kalau joint venture tadi kan dia perusahaan A dan perusahaan B, kemudian mereka menyisihkan modal bikin perusahaan yang baru lagi. Itu joint venture. Artinya tetap secara hukum ada tiga perusahaan ini tetap ada. Kemudian apa yang disebut dengan take over. Take over itu adalah gampangnya itu caplok perusahaan, diambil alih. Jadi misalnya perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A ini dia beli perusahaan B, itu take over. Beli ya. Beli. Kalau merger tadi gabung. Kalau take over itu dibeli. Jadi contoh di situ pemegang sahamnya di perusahaan A ada 1, 2, 3, perusahaan B ada 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian perusahaan B dibeli perusahaan A. Dan ketika sudah dibeli, di take over atau diakuisisi gitu. Jadi pemegang saham di perusahaan B itu adalah semua pemegang saham di perusahaan. Jadi pemegang saham perusahaan B setelah dia di take over, dia sudah nggak punya saham di situ lagi. Nah, hasilnya tetap ada dua perusahaan yang berbeda. Hasilnya tetap ada dua perusahaan yang berbeda. Ini bukan berarti itu bedanya dengan merger. Kalau merger tadi perusahaan jadi satu, gitu. Tapi kalau take over itu akan dua perusahaannya tetap akan jadi dua. Hanya kepemilikan yang berubah. Oke.
Jadi beda dengan merger. Ya, merger tadi perusahaan jadi satu, entity-nya tetap jadi satu, tapi ini tetap dua. Hanya kepemilikan yang berubah. Nah, itu tadi contoh untuk symbiotic interdependency. Nah, di sisi lain, strategi-strategi tadi ya, itu bisa juga sebagian untuk competitive interdependencies. Ya. Kalau Anda lihat strategi untuk interdependencies, ya, kalau informal itu ada collusion atau kolusi. Kalau Anda ingat KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, nah itu gitu. Ya. Kemudian ada third party linkage mechanism, yang formal itu ada strategic alliance, ada merger sama takeover. Itu bisa juga masuk ke competitive interdependencies. Nah, kalau di sebelah kanan tuh ada lihat ada merger sama takeover, ya, maka di beberapa kondisi gitu, merger sama takeover itu bisa menjadi kartel. Itu kan bisa menjadi kartel secara informal. Monopoli juga gitu. Nah, ini apa itu collusion? Collusion adalah secret agreement. Secret agreement di antara competitors for illegal purpose. Jadi ada kesepakatan rahasia ya, di antara kompetitor untuk illegal purpose. Jadi misalnya contoh ada 4 perusahaan nih, mereka berkompetisi, perusahaan A, B, C, D. Gitu. Nah mereka, misalnya perusahaan A ini perusahaan yang apa istilahnya penguasa pasar misalnya. Dan bertiga ini mereka bisa pakai secret agreement misalnya untuk mengatur harga gitu, untuk menjatuhkan perusahaan A, bisa begitu. Collusion. Oke. Kalau kartel itu asosiasi perusahaan di mana mereka setuju untuk mengkoordinasikan aktivitasnya. Mengkoordinasikan aktivitasnya ke kartel. Ya. Mereka juga bisa mempengaruhi price structure juga. Ya. Kemudian yang berikutnya third party linkage mechanism. Ya. Silakan Anda baca, regulatory body that allow the share information among organization and regulate competition. Nah, di sini ya strategic alliance sama merger and takeover itu tadi saya sampaikan bisa juga dipakai di symbiotic dan competitive interdependencies. Ya. Kompetitif sama symbiotic interdependencies. Okay. Nah, ini saya kasih contoh nih merger yang sukses di Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda lihat bank ini, itu adalah bank yang memang dulu ya itu gabungan dari 4 bank milik pemerintah. Tidak semua ya, tapi 4 bank milik pemerintah. Dan 4 bank ini ada yang memang kinerjanya bagus, ada yang tidak. Cuma digabung menjadi satu. Jadi bank ini. Tapi tetap aja masih ada bank pemerintah lain kan, masih ada BNI, BRI, BTN. Itu mereka masih punya ini yang berbeda-beda. Misalnya BTN itu memang fokusnya ke kredit apa misalnya, kredit pemilikan rumah misalnya. Itu contoh. Dan sekarang pemerintah ingin mencoba mengulang success story-nya dengan merger Bank Syariah Indonesia yang merupakan merger dari 3 bank syariah. Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Kemudian di merger menjadi satu entity baru, Bank Syariah Indonesia. Jadi merger tadi saya sampaikan bisa jadi mengambil nama salah satu elemen yang di merger, atau mereka bikin nama baru. Nah,
Itu adalah salah satu contoh bagaimana organisasi mereka bisa merespon uncertainty dari environment. Supaya apa? Supaya mereka bisa secara lebih efektif dan secara lebih efisien. Kalau kita kembali ke diskusi tentang ini, secara efektif dan efisien itu bisa memuaskan stakeholders. Oke. Jadi kalau saya kasih wrap up untuk pertemuan hari ini, ya. Jadi organisasi itu punya environment. Organisasi punya environment. Ya, environment itu tadi ada specific environment, ada general environment, gitu kan. Dan sebagian dari environment tadi merupakan stakeholders-nya. Dan stakeholders itu mereka punya interest, mereka punya kepentingan bagi organisasi, dan organisasi yang efektif mereka harus bisa memuaskan kepentingan dari para stakeholder mereka. Tapi di sisi lain perlu diingat juga bahwa environment itu sifatnya uncertain, tidak pasti. Nah, supaya bisa merespon kebutuhan stakeholders dari environment yang tidak pasti itu, perusahaan bisa jadi melakukan strategi untuk interdependensi, baik symbiotic interdependencies atau competitive interdependencies. Ada dengan joint venture, ada dengan tadi merger, takeover, dan sebagainya. Oke, dan ini referensinya, dan insya Allah nanti materi dan videonya akan saya share juga. Baik, saya kira itu dulu yang materi yang kita bahas di pertemuan ketiga untuk desain organisasi dan sistem pelayanan. Ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.